Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Apa kabar hari ini teman-teman? Alhamdulillah. Baik bukan? Baik. Saya ingin menyampaikan sebuah pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Sebelum Anda mencintai dan menyayangi saya, lebih baik saya memperkenalkan nama terlebih dahulu. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rizka Putri Amalia dari kelas Sendra Tasik B21. Oke, habis itu sebelum saya memaparkan materi yang akan saya bawakan pada hari ini, lebih baik kita membaca doa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing untuk berjalannya kegiatan pada hari ini. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, sedikit saya sampaikan materi yang akan saya bawakan pada hari ini. Apakah kalian tidak asing mendengar kata vokal? Ya, pasti kalian tidak asing mendengar kata vokal. Vokal identik dengan kata musik suara. Baik, saya akan menjelaskan pengertian vokal. Pengertian seni vokal dalam bahasa Indonesia adalah keahlian membuat karya yang bermutu, kesanggupan akal untuk menciptakan sesuatu yang bernilai tinggi, Pengertian seni dalam bahasa Indonesia adalah keahlian membuat karya yang bermutu, kesanggupan akal untuk menciptakan sesuatu yang bernilai tinggi, serta kecakapan batin yang menjadikan pencipta sesuatu yang luar biasa. Kata seni juga berasal dari persembahan, berasal dari kata sani dalam bahasa Sanskerta, termasuk jenis-jenis seni seperti seni rupa dan desain, seni pertunjukan, dan mencakup seni drama, tari, dan musik. Membagi seni musik menjadi dua, yaitu seni musik vokal dan musik instrumental. Baik, di sini saya akan menjelaskan seni musik vokal. Vokal diartikan sebagai seni yang menyajikan karya musik menggunakan alat produksi suara manusia. Sedangkan musik instrumental diartikan sebagai seni yang menyajikan karya musik dari alat instrumental musik seperti gitar, gendang, suling, biola, dan lain sebagainya. Istilah vokal dibahas oleh tim musik liturgi tahun 2013, yaitu suara yang diproduksi oleh manusia melalui berbagai teknik dalam bernyanyi, baik secara individu maupun kelompok, secara spontan atau teratur pada waktu dan tempat tertentu, serta memerlukan tujuan yang dapat dicapai dengan berlatih. Tim musik liturgi lebih lanjut mengungkapkan metode pembentukan suara melalui latihan diafragma, melakukan vocalizing secara berkelanjutan, melatih tenggorokan serta rongga mulut untuk mendapatkan suara yang bagus. Maka dapat disimpulkan bahwa seni vokal adalah suatu karya musik yang diciptakan dari suara manusia yang diproduksi menggunakan berbagai teknik untuk menghasilkan suara yang harmonis dan stabil. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik dasar produksi suara. Pertama adalah sikap tubuh. Sikap tubuh sangat penting dalam bernyanyi, memberikan pengaruh pada sirkulasi pernafasan. Sikap ini harus dilatih saat berdiri dan duduk. Pada saat bernyanyi, setiap mahasiswa harus dalam keadaan rileks agar suara yang dihasilkan maksimal dan tidak tegang. Sebelum melakukan pemanasan dan bernyanyi, alangkah lebih baik
jika diawali dengan berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Terus kita akan melakukan gerakan pemanasan. Setelah leher digerakkan, memutar dari kanan ke kiri secara perlahan sebanyak hitungan 8 kali. Begini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Leher setelah itu tahap kedua, leher digerakkan memutar dari kiri ke kanan secara perlahan, yaitu gerakan sebaliknya sebanyak 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tahap selanjutnya yaitu bahu digerakkan memutar ke depan secara perlahan sebanyak 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya, bahu digerakkan memutar ke arah belakang secara perlahan sebanyak 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tahap selanjutnya, badan atas digerakkan ke kanan sebanyak hitungan 8 kali dengan posisi tangan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan selanjutnya yaitu gerakan sebaliknya. Badan atas digerakkan ke kiri sebanyak hitungan 8 kali dengan posisi tangan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berikutnya, satukan tangan ke belakang, lalu dorong bagian dada ke depan dan tahan sebanyak hitungan 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan selanjutnya, satukan tangan ke depan, lalu dorong bagian dada ke belakang dan hitung sebanyak 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah melakukan pemanasan, silakan Anda rileks. Lalu, seluruh tubuh digerakkan secara perlahan sambil menghirup dalam-dalam nafas dan mengeluarkannya secara perlahan selama kurang lebih 5 menit. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan senam wajah. Silakan ikuti instruksi saya. Baik. Letakkan 3 jari telunjuk tengah dan manis di pipi kiri dan kanan. Tekan lembut dan putar ke kanan secara perlahan sebanyak hitungan 8 kali. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kedua, letakkan 3 jari telunjuk tengah manis di pipi bagian kanan dan kiri. Tekan lembut ke kiri secara perlahan sebanyak hitungan 3 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan ketiga. Tahap ketiga, lakukan gerakan pipi tersenyum dan kembali ke posisi semula, hitungan sebanyak 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Keempat, buka tutup rongga mulut dengan mengukur 3 jari di depan mulut. Lakukan secara perlahan sebanyak hitungan 8 kali. Oke. Baik. Selanjutnya kita akan memaparkan tentang vocalizing. Apakah kawan-kawan mengetahui apa itu vocalizing? Pasti belum kan? Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu vocalizing. Pemanasan suara atau vocalizing dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu humming, menyanyikan melodi dengan menyebutkan huruf vokal atau menggabungkan huruf sesuai jangkauan nada wilayah suara masing-masing. Vocalizing diawali dengan latihan humming dengan nada dasar C sama dengan Do, menggunakan tempo andante. Lalu mahasiswa bersenandung sesuai melodi partitur. Hal tersebut dilakukan agar mahasiswa terlatih dengan melodi yang menjadi nada yang sama pada partitur. Vocalizing menggunakan huruf vokal dan gabungan huruf. Vocalizing berfungsi untuk membantu melatih range vokal dan menyiapkan pita suara untuk memproduksi nada dengan maksimal. Mari kita lakukan humming seperti sedang bersenandung, mengucapkan huruf M lalu membunyikan nada dengan sesuai partitur berikut. Baiklah, itu video latihan vocalizing. Baik, kita akan lanjut ke materi berikutnya. Teknik vokal dalam bernyanyi. Yang pertama, teknik pernafasan. Misalnya, latihan dengan berbaring meletakkan buku di atas perut, kemudian mengambil nafas, berusaha mendorong buku bergerak ke atas. Hal ini dapat dilakukan berulang-ulang dengan tingkat berat buku yang terus berubah. Perlu diingat bahwa jangan bernafas dengan mempersempit ruang dada, tetapi dengan menggerakkan diafragma. Ada 3 jenis pernafasan. Pertama, pernafasan bahu, pernafasan dada, pernafasan diafragma. Pernapasan bahu membuat paru-paru bagian atas mengembang sehingga nafas menjadi tidak tahan lama dan membuat sikap tubuh menjadi kurang indah. Kedua, pernafasan dada. Pada pernafasan ini, udara masuk sepenuhnya dalam paru-paru yang membuat paru-paru cepat lelah dan menahan udara yang membuat suara jadi tidak stabil. Yang ketiga, pernafasan diafragma. Ketika menggunakan pernafasan diafragma, paru-paru sedikit mengembang dan ruang pernafasan meluas karena diafragma bergerak ke bawah dibantu otot-otot perut yang membuat nafas keluar diatur oleh kehendak penyanyi sendiri sehingga menghasilkan suara yang lebih stabil. Dari ketiga jenis pernafasan di atas, pernafasan menggunakan diafragma adalah pernafasan yang terbaik karena dapat menghasilkan suara yang stabil. Baik, teknik resonansi dan intonasi. Teknik resonansi dalam bernyanyi adalah bunyi yang diproduksi oleh pita suara berupa pantulan semacam gema yang dibentuk dari rongga resonansi
yaitu resonansi bagian atas, tengah, dan bawah. Pertama, uraian yang pertama adalah untuk nada tinggi dapat menggunakan resonansi bagian atas dengan mengeluarkan bunyi seperti menguap. Gitu. Yang kedua, beberapa huruf mati seperti M, H, dan N dapat Anda produksi dengan maksimal menggunakan resonansi bagian tengah agar terdengar lebih nyaring. Ketiga, produksi nada rendah dapat Anda maksimalkan menggunakan resonansi bagian bawah. Berikutnya, intonasi. Intonasi mengandung arti ketepatan suatu nada atau pitch. Pada penyanyi, tidak hanya pitch saat membaca not, akan tetapi menyanyikan teks lagu dengan nada yang pitch agar intonasi terbentuk dengan baik. Dibutuhkan musikalitas dan ketahanan nafas yang maksimal untuk melatih teknik intonasi vokal yang diiringi oleh keyboard berjudul Jatuh Cinta. Berikut potongan karya dari bar ke-66 sampai ke-7. Baik, selanjutnya teknik phrasing dan artikulasi. Phrasing adalah aturan pemenggalan kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti sesuai dengan kaidah yang berlaku. Next, selanjutnya artikulasi adalah cara mengucapkan kata-kata dalam bernyanyi agar pesan lagu dapat dimengerti dan dipahami audiens. Teknik dinamika dan power. Teknik dinamika adalah teknik mengubah volume suara sesuai pesan lagu yang dapat membantu kita dalam menjiwai atau menyampaikan pesan lagu yang dinyanyikan. Berikutnya power. Power vokal erat kaitannya dengan teknik dinamika. Karena power vokal membentuk dinamika yang maksimal. Power berasal dari bahasa Inggris yang berarti kekuatan. Kekuatan yang digunakan sebagai power vokal dalam diafragma. Berikut langkah-langkah melatih power suara. Yang pertama, tarik nafas menggunakan teknik diafragma agar bahu dan perut tidak terangkat saat menarik nafas. Yang kedua, tahan nafas sebanyak 4 detik. Yang ketiga, hembuskan nafas dari diafragma menggunakan nada staccato. Berikutnya, teknik interpretasi atau ekspresi. Teknik interpretasi atau yang lebih dikenal dengan ekspresi dalam bernyanyi merupakan bagian teknik penting yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Ekspresi yang dimaksud bukan hanya ekspresi wajah, tetapi juga body dan ekspresi suara. Untuk menguasai teknik interpretasi, mahasiswa harus memahami maksud pesan lirik lagu yang dinyanyikan, apakah bertema gembira, sedih, takut, dan lain sebagainya. Ekspresi merupakan ungkapan perasaan yang diwujudkan oleh seorang penyanyi sesuai tema atau pesan lagu yang akan disampaikan kepada audiens. Baik, tugas utama seorang penyanyi dalam menyampaikan pesan atau lagu tidak hanya mengekspresikan lagu secara audio, tetapi secara visual juga. Baik, selanjutnya teknik improvisasi. Teknik improvisasi adalah bagian akhir dari pembahasan teknik vokal. Teknik improvisasi digunakan untuk memperindah lagu. Terus aturan yang penting pada teknik improvisasi adalah harmonisasi.
Improvisasi berasal dari kata improv dalam bahasa Inggris berarti memperbaiki. Perbaikan dalam harmonisasi yang dimaksud dalam teknik vokal adalah mengubah melodi atau ritmis suatu lagu secara akor. Mahasiswa diperbolehkan melakukan improvisasi sesuai musik iringan. Keterampilan tersebut didukung oleh musikalitas dan teori musik. Baik, itu adalah pemaparan yang bisa saya sampaikan. Saya ingin bertanya kepada Anda sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saya? Jika ada, silakan bertanya pada kolom komentar atau mengirimkan pesan kepada saya. Baik, saya jelaskan sedikit lagi. Teknik vokal dalam menghasilkan suara yang stabil, harmonis. Baik, saya paparkan sekali lagi. Teknik vokal dalam menghasilkan suara yang stabil dan harmonis dibutuhkan beberapa keterampilan, yaitu teknik pernafasan, teknik resonansi dan intonasi, teknik phrasing dan artikulasi, teknik dinamika dan power, teknik interpretasi, ekspresi, dan teknik improvisasi. Dari 3 jenis teknik pernafasan, menggunakan diafragma adalah teknik pernafasan yang terbaik. Teknik resonansi dalam bernyanyi adalah bunyi yang diproduksi oleh pita suara berupa pantulan, semacam gema, yang dibentuk dari rongga resonansi, yaitu resonansi bagian atas, tengah, dan bawah. Sedangkan intonasi mengandung arti ketetapan suatu nada atau pitch. Selanjutnya, phrasing adalah aturan pemenggalan kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Sedangkan artikulasi adalah cara mengucapkan kata-kata dalam bernyanyi agar pesan yang disampaikan oleh lagu dimengerti oleh para audiens. Teknik dinamika adalah teknik yang mengubah volume suara sesuai pesan lagu yang dapat membantu mahasiswa dalam menjiwai menyampaikan pesan lagu yang dinyanyikan. Teknik selanjutnya adalah power. Power berasal dari bahasa Inggris yang berarti kekuatan. Kekuatan yang digunakan sebagai power vokal dalam diafragma. Materi ajar berbagai teknik vokal dapat diselesaikan beberapa pertemuan. Baiklah, untuk mengasah atau melatih suara kita, saya akan memberikan tugas kepada Anda berupa video. Baiklah, saya akan memberikan latihan kepada Anda untuk melatih suara Anda atau vokal Anda. Baik, silakan video diri Anda, terus berlatih teknik pernafasan dan kirimkan kepada saya. Baiklah, sampai di sini saya akan memberikan sedikit motivasi kepada Anda. Yang pertama, jangan pernah berhenti belajar karena hidup tidak pernah berhenti untuk mengajarkan. Yang kedua, masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Yang ketiga, orang yang berhenti belajar adalah mereka yang terjebak pada masa lalu. Baik, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, ada baiknya untuk kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, doa selesai. Baik, sampailah penghujung video pada hari ini. Saya atas nama Rizka Putri Amalia pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas pertanyaannya. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca basmalah.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.